seorang pemuda bernama Yun Bok sedang ikut dalam perlombaan maraton untuk memperingati 10 tahun kemenangan dunia Son Kye-chung. Pada saat bersamaan, Son Kye-chung yang diperingati malah sedang mabuk di sebuah kedai. Setelah pensiun dari atlet dan menghadapi persoalan dalam hidup, Son Kye-chung menjadi seorang alkoholik. Son Kye-chung ditunggu panitia perlombaan untuk menyerahkan hadiah. Dengan berwangikan alkohol, Son Kye-chung datang, lalu menyerahkan medali kepada para juara lomba. Setelah itu, Nam Seong-yong mendekati Yun Bok. Dia berbicara dengan Yun Bok dan mengajak Yun Bok untuk menjadi peserta lomba maraton pada Olimpiade London. Namun, Yun Bok tak menghiraukan hal itu. Yun Bok pun terlambat hari itu di tempat kerjanya. Pesanan mie ayam dari para pelanggan sudah harus diantar. Bersama dengan temannya, Yun Bok mengantar pesanan para pelanggan dengan berlari. Di kantor pemerintahan militer Amerika Serikat di Korea, Nyonya Smedley bertemu Nam Seong-yong membahas tentang Olimpiade London. Untuk mengikuti Olimpiade London, para peserta harus sudah pernah mengikuti kompetisi internasional sebelumnya. Nam Seong-yong merasa bahwa mereka pernah mengikuti Olimpiade Berlin, jadi pastinya akan aman-aman saja. Namun, Nyonya Smedley menyatakan bahwa pada saat itu mereka berpartisipasi atas nama Jepang. Korea tidak memiliki catatan resmi di Olimpiade. Nyonya Smedley menganjurkan satu solusi agar mereka berkomunikasi dengan John Kelly, pelari Amerika yang adalah teman Son Kye-chung. Setelah itu, ketika sedang latihan berlari, Nam Seong-yong meminta Son Kye-chung untuk meminta bantuan John Kelly agar mereka bisa mendapatkan undangan. Di sini Son Kye-chung serentak menolak. Di tempat lain, Yun Bok bersama temannya sedang sibuk berusaha menjual medali yang didapatkan Yun Bok saat lomba maraton. Baginya, uang lebih penting dari yang lainnya. Pada malam harinya, Nam Seong-yong tetap berusaha merayu Son Kye-chung untuk meminta bantuan John Kelly. Ketika pulang ke rumahnya, Son Kye-chung melihat anak-anak Korea yang sedang latihan berlari maraton. Perlahan hati nuraninya Son Kye-chung mulai terusik. Keesokan harinya, Son Kye-chung yang telah tergerak hatinya menulis surat permohonan kepada John Kelly. Tak butuh waktu lama, John Kelly langsung membalas surat permohonan dari Son Kye-chung. Atas bantuan John Kelly, mereka dapat kesempatan untuk mengikuti perlombaan maraton di Boston, namun dengan syarat bahwa Son Kye-chung pergi sebagai pelatih. Keesokan harinya, Son Kye-chung dan Nam Seong-yong langsung bergegas melatih para atlet Korea. Tapi Son Kye-chung tidak merasa puas dengan stamina dan kondisi fisik para atlet. Selain itu, para atlet pun tidak memiliki sepatu yang layak. Akhirnya Son Kye-chung pergi ke toko terdekat, dan beruntung sang pemilik toko memahami situasi Son Kye-chung, serta tidak langsung menuntut bayaran. Ketika pulang dari toko sepatu, Son Kye-chung melihat ada keramaian di jalan. Rupanya Yun Bok sedang bersitegang dengan salah satu anggota militer Amerika. Untungnya situasi dapat ditenangkan. Lalu Son Kye-chung mengajak Yun Bok untuk makan-makan sambil berbincang-bincang. Son Kye-chung mengetahui bakat berlari dari Yun Bok dan ingin mengetahui motivasi Yun Bok jika ingin menjadi seorang pelari maraton profesional. Pada sore hari itu juga, Son Kye-chung dan Nam Seong-yong berlatih bersama para atlet.
Di sini, Son Kechung tetap tidak merasa puas dengan kualitas para atlet. Nam Seong-yong berusaha menyentil nama Yun Bok, namun tidak ditanggapi serius oleh Son Kechung. Nam Seong-yong berusaha mencari Yun Bok ke rumahnya, namun yang didapatinya adalah ibu Yun Bok yang sedang sakit, yang akhirnya dibawanya ke rumah sakit. Pada malam itu juga, Nam Seong-yong berkompromi dengan Yun Bok. Dia membayar Yun Bok agar Yun Bok bersedia menjadi atlet lari maraton Korea. Keesokan harinya, Yun Bok langsung mengikuti latihan. Hal ini sempat dicurigai oleh Son Kechung. Melihat sepatu Yun Bok yang sudah tidak layak, Son Kechung memberikan sepatu lari yang baru kepada Yun Bok. Setelah latihan, Son Kechung dan Nam Seong-yong bertemu Nyonya Smedley. Masih ada persyaratan lainnya yang harus dipenuhi. Mereka harus punya deposit sebanyak 9 juta won dan mereka harus memiliki penjamin yang tinggal di Amerika. Keduanya hampir putus asa, namun Nam Seong-yong mendapat ide untuk membuat perlombaan dengan tema mencari Son Kechung yang baru agar menarik minat masyarakat dan para pengusaha. Perlombaan pun diadakan. Banyak orang yang datang untuk menyaksikan perlombaan tersebut, termasuk para pengusaha yang akan memberikan sponsor. Yun Bok yang digadang-gadang sebagai pengganti Son Kechung langsung tancap gas dan memimpin perlombaan. Tapi sialnya, Yun Bok keluar dari jalur yang ditentukan. Nam Seong-yong dan Son Kechung yang terlanjur mengharapkan Yun Bok akhirnya kecewa. Meski begitu, Yun Bok tetap dapat finish di posisi keempat. Karena saking tak puasnya, Son Kechung menyuruh para atlet untuk berlari 100 putaran lagi. Orang yang bisa mengalahkan Nam Seong-yong akan dipilih jadi atlet yang mewakili Korea di Boston. Yun Bok langsung memimpin, meski dinasihati seniornya untuk pelan-pelan, ia tak mendengarkannya. Perlahan-lahan ada yang mulai menyerah. Yun Bok mulai kelelahan. Pada putaran ke-98, ia dilewati oleh Nam Seong-yong. Yun Bok yang kelelahan akhirnya jatuh. Yun Bok pun langsung terkena semprotan dari sang pelatih. Ia dikata-katai oleh sang pelatih, sampai akhirnya ia meninggalkan tempat latihan. Sepulang dari tempat latihan, sang pelatih dan atlet senior mengunjungi ibu Yun Bok di rumah sakit. Keesokan harinya, di tempat lain, Yun Bok sibuk menjadi kuli bangunan agar bisa mendapatkan uang. Sepulang dari tempat kerjanya, Yun Bok mengunjungi sang ibu dan mulai bercerita dengan sang ibu. Pada pagi harinya, sang pelatih dan atlet senior yang sedang berbincang dengan pegawai pemerintahan dikejutkan dengan kedatangan teman Yun Bok dan menginformasikan bahwa ibu Yun Bok sedang sekarat. Yun Bok tiba di rumah sakit. Ia terkejut dan tak siap menerima kenyataan bahwa ibunya telah meninggal. Sang pelatih dan atlet senior menemani Yun Bok melewati situasi kedukaan tersebut. Setelah pemakaman, sang pelatih dan atlet senior berjalan-jalan di bukit. Mereka dikagetkan kehadiran seorang pemuda yang berlari dengan kencang, yaitu Yun Bok. Padahal Yun Bok sudah sering berlari di situ sejak kecil. Keesokan harinya mereka langsung latihan.
Menu latihan kali ini lebih berat untuk melatih fisik, stamina, dan konsentrasi. Tak disangka mereka mendapatkan informasi bagus. Seorang penjamin yang berdomisili di Amerika sudah ada. Dia bernama Baek Nam Hyun. Kini tinggal persyaratan uang deposit yang mesti dipenuhi. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Son Kye-chung berusaha menjual medalinya. Tapi sayang, Nam Seong-yong sudah terlebih dahulu menjual medalinya. Tak sampai di situ saja, sang pelatih, atlet senior dan atlet muda juga harus mengikuti acara para pengusaha, bertemu para pengusaha, mungkin bisa menjadi sponsor bagi mereka. Usaha ini pun masih sia-sia. Mereka tidak mendapatkan banyak hal. Melihat usaha sang pelatih dan kedua atlet, teman-teman yang lain pun ikut berdonasi dengan apa yang ada pada mereka. Yun Bok pun turut mengembalikan uang yang ia terima dari Nam Seong-yong untuk didonasikan. Akhirnya sang pelatih meminta wartawan agar mereka melaksanakan perkenalan kepada masyarakat, mungkin bisa mendesak pemerintahan militer Amerika untuk membantu. Perkenalan kepada publik pun dilaksanakan. Kesempatan pun diberikan kepada Letnan Jenderal Hodge, Panglima Pemerintahan Militer Amerika. Namun mereka mendapatkan informasi buruk. Pemerintahan militer Amerika tidak bisa menjamin uang deposit. Sang pelatih yang menyadari itu langsung maju dan menyatakan permohonan maaf karena tak bisa mengikuti perlombaan Boston Marathon. Khalayak ramai yang mendengarnya turut prihatin. Mereka tak ingin mimpi anak-anak Korea Selatan menjadi sirna. Karena itu, mereka pun berdonasi dengan uang yang ada pada mereka. 8 April 1947 berbekal uang hasil donasi, sang pelatih, atlet senior dan atlet muda mulai bertolak dari Korea dengan penerbangan militer Amerika. Karena ini merupakan penerbangan mereka yang pertama, mereka tampak sangat gugup. Mereka harus transit di Guam, kemudian dilanjutkan ke Hawaii. Di Hawaii mereka sempat bertemu dengan orang-orang Korea yang merantau ke situ, dan mereka mendapat donasi dari orang-orang Korea tersebut. 14 April 1947 mereka tiba di Boston. Setibanya di Boston mereka langsung dikerumuni para wartawan. Banyak pertanyaan dilontarkan kepada mereka. Mereka hanya menjawab, "Terima kasih, saya senang, saya pelari." Tak lama kemudian mereka langsung bertemu dengan sang penjamin, Baek Nam Hyun. Sang pelatih langsung menyerahkan uang yang diperoleh agar mereka dapat pergi menuju ke hotel. Ini pengalaman pertama mereka menginap di hotel. Keesokan harinya mereka pergi ke kantor Asosiasi Atletik di Boston untuk mendaftar. Di situ mereka sempat bertemu John Kelly yang sudah membantu mereka. Setelah mendaftar dan mengambil kostum, mereka terkejut karena kostum yang akan dikenakan tidak berbendera Korea Selatan, melainkan berbendera Amerika. Segera mereka langsung ke panitia dan memprotesnya. Panitia pun membuat klarifikasi bahwa pemerintah Amerika yang telah mengirim mereka bertiga, jadi mereka mengikuti perlombaan atas nama Amerika. Selain itu, Korea belum berdaulat penuh. Seketika mereka tidak puas dan mati-matian ingin membawa nama Korea Selatan, bukan Amerika. Mereka pun mengadakan konferensi pers. Para wartawan belum mengetahui tentang Korea Selatan karena itu banyak pertanyaan yang muncul, termasuk mengapa mereka meminta untuk kembali sebelum perlombaan dimulai. Son Kye-chung langsung angkat bicara bahwa pada kesempatan perlombaan ini mereka ingin memberitahukan tentang kemerdekaan Korea Selatan dan Boston adalah tempat yang tepat sebagai simbol kebebasan
Jika mereka tak dapat mengenakan kostum dengan berbendera Korea Selatan, maka mereka datang ke tempat yang salah. Yunbok pun pada saat yang sama menyerahkan kembali kostum berbendera Amerika kepada pihak penyelenggara. Melihat jiwa nasionalisme mereka bertiga, para wartawan dan hadirin pun mengakui kegigihan mereka, yang mana hal ini meluluhkan hati pihak penyelenggara. Akhirnya mereka pun diizinkan mengikuti perlombaan dengan kostum berbendera Korea Selatan. 2 hari sebelum perlombaan, sang pelatih, atlet senior dan atlet muda dari Korea Selatan melaksanakan persiapan bersama peserta lainnya. Mereka melintasi jalur perlombaan agar Yunbok dapat menghafalnya dan tidak tersesat seperti sebelumnya. Sekembalinya ke rumah sang penjamin, mereka dapat beristirahat lebih baik dan makan makanan Korea. Hari yang dinanti-nantikan pun tiba. Kedua peserta terlihat tenang, namun tegang. Perlombaan pun dimulai. Nam Seong-yong dan Yunbok mesti menjaga ritme kecepatan mereka sampai di kilometer 19. Virtanen terlihat memimpin. Sampai di kilometer 16, Yunbok sempat diganggu oleh Geoffrey, pelari asal Amerika. Yunbok terpancing untuk mengikutinya, namun segera diperingati oleh Nam Seong-yong. Yunbok terus diperingati untuk mempertahankan kecepatannya. Ketika berada di trek menurun, giliran Nam Seong-yong yang memancing balik Geoffrey. Di Korea sendiri, orang-orang Korea tekun mendengarkan berita melalui radio. Sesampainya di titik yang sudah ditentukan, Yunbok mulai menambah kecepatan berlarinya. Perlahan Yunbok melewati para lawannya, juga Geoffrey dilewati, sampai akhirnya berdampingan dengan Karagonis. Kini mereka memasuki trek tersulit, yaitu The Heartbreak Hills. Perlahan Yunbok melewati lawannya sampai mendekati pelari nomor 1. Son Kechung yang mendengarkan lewat radio merasa tak puas dan penasaran, akhirnya keluar dari bus dan menggunakan sepeda untuk melihat secara langsung. 7 kilometer lagi menuju garis finish, Yunbok telah memimpin perlombaan. Tanpa disadari, seekor anjing penonton tiba-tiba memasuki jalur perlombaan. Yunbok terjatuh. Ia berusaha untuk bangkit lagi. Para pelari yang lain melewati Yunbok. Dengan tertatih-tatih, Yunbok berusaha untuk bangun. Dan pada saat yang sama, Son Kechung menyemangati Yunbok. Yunbok berusaha dengan rasa sakit untuk mengatur kembali ritmenya. Kini giliran Karagonis yang memimpin perlombaan. Komentator meragukan kondisi Yunbok untuk berlari dan mengejar ketertinggalan. Perlahan tapi pasti, Yunbok menemukan kembali ritmenya. Dia melewati para pelari yang lain satu persatu, sampai berada pada posisi kedua. Yunbok kini bersaing dengan Virtanen. Garis finish makin dekat. Virtanen memimpin dan diikuti Yunbok. Yunbok terus berusaha mendekati Virtanen. Virtanen terus berusaha mengatur jarak dari Yunbok. Dengan gigih, Yunbok berusaha menambah kecepatan dan berhasil melewati Virtanen. Virtanen berusaha mengejar. Kini, giliran Yunbok berusaha memperlebar jarak. Yunbok berhasil meraih juara 1 dengan rekor dunia terbaru. Yunbok pun tak percaya. Pelari lain memasuki garis finish, dan Nam Seong-yong berhasil finish di urutan ke-12. Untuk pertama kalinya bendera Korea berkibar di kancah dunia.